Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iqbal. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah analitik dan visualisasi data dengan judul Visualisasi Data Transfusi Darah di PMI untuk mendeteksi pola donor dan kebutuhan darah. Penelitian ini menggunakan data dari UDD PMI Kota Bekasi periode Januari sampai Juni 2025, yang diolah dan divisualisasikan menggunakan Power BI. Latar belakang. Kegiatan donor darah merupakan bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan darah nasional. Namun pada kenyataannya, jumlah donor tidak selalu stabil setiap bulan. Terdapat periode tertentu yang mengalami lonjakan donor, namun ada juga bulan-bulan yang mengalami penurunan. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara ketersediaan stok darah dan kebutuhan pasien di rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analitik dan visualisasi data agar pihak PMI dapat memahami pola donor, memprediksi kebutuhan darah, serta menyusun strategi kegiatan donor darah yang lebih efektif. Untuk tujuan penelitiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, menganalisis pola donor darah berdasarkan waktu. Kedua, mengidentifikasi karakteristik demografis pendonor. Ketiga, menganalisis distribusi donor berdasarkan wilayah. Dan keempat, mengembangkan dashboard visualisasi data menggunakan Power BI sebagai alat bantu analisis dan pengambilan keputusan. Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini terdiri dari 5 tahap. Pertama, data collection. Data diambil dari sistem informasi PMI dalam format CSV periode Januari-Juni 2025. Kedua, data cleaning yaitu menghapus data kosong, memperbaiki format tanggal, usia, serta menghilangkan data duplikat. Ketiga, data transformation yaitu mengelompokkan data berdasarkan bulan, jenis kelamin, golongan darah, serta membuat kategori usia. Keempat, data analisis. Menerapkan analisis deskriptif, eksploratif, dan prediktif. Terakhir, data visualisation merupakan hasil analisis disajikan dalam dashboard interaktif Power BI. Metode analisis yang digunakan meliputi: 1. Analisis deskriptif untuk melihat profil pendonor. Kedua, analisis tren, time series, untuk melihat fluktuasi donor tiap bulan. Ketiga, analisis korelasi dan segmentasi untuk mengelompokkan donor aktif dan pasif. Dan keempat, analisis prediktif untuk memprediksi jumlah donor bulan berikutnya. Diagram lingkaran ini menunjukkan bahwa pendonor didominasi oleh pria yakni sebesar 81,16%, sedangkan wanita hanya 18,84%. Rendahnya partisipasi wanita dapat disebabkan oleh faktor kesehatan maupun sosial. Oleh karena itu, PMI dapat merancang kampanye donor darah yang lebih ramah bagi pendonor wanita. Dari bagian tray map wilayah, terlihat bahwa wilayah Pondok Gede, Bekasi Timur, dan Bekasi Selatan merupakan wilayah dengan jumlah donor tertinggi. Sementara itu, wilayah seperti Jati Asih dan Jati Sampurna memiliki jumlah donor lebih rendah. Informasi ini dapat digunakan untuk menentukan lokasi prioritas kegiatan donor darah keliling. Selanjutnya, melalui kartu indikator Power BI ini, dapat diperoleh bahwa total transaksi donor selama Januari sampai Juni 2025 adalah sebanyak 5.743 transaksi donor. Jadi dapat disimpulkan bahwa, pertama, pola donor darah mengalami fluktuasi tiap bulan. Kedua, tidak semua golongan darah memiliki ketersediaan yang seimbang. Ketiga, kebutuhan darah terbesar berasal dari jenis penyakit tertentu. Dan terakhir, visualisasi data ini membantu PMI dalam perencanaan stok dan kegiatan donor darah secara lebih efektif. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan sistem pengelolaan darah di PMI utamanya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.